Dalam catatan sejarah, momen-momen perlawanan bergema lebih keras dari derap kekaisaran. Ikuti kami menuju jantung Indonesia kolonial, di mana tanah menjadi saksi atas keberanian yang tertindas. Selamat datang dalam kisah Geger Cilegon 1888. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai dan berkah semoga menyertai kalian, para penonton yang terkasih. Hari ini, kita memulai perjalanan melintasi waktu, menyelami halaman-halaman perlawanan dan ketahanan. Bergabunglah bersama saya dalam mengupas kronik Geger Cilegon, sebuah saga yang terukir di pasir Indonesia. Pemberontakan petani Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda terjadi dalam beberapa tahap, diwarnai oleh penderitaan dan keteguhan hati. Mari kita ungkap lapisan ketidakpuasan yang menyulut Geger Cilegon 1888. Antara tahun 1882 dan 1884, rakyat Serang dan Anyer mengalami dua bencana secara bersamaan: kelaparan dan wabah penyakit hewan ternak yang dikenal sebagai pes. Kemarau panjang merugikan tanaman, sementara wabah pes menghancurkan ternak. Sebagai tanggapan, pihak otoritas kolonial memberlakukan pembantaian semua ternak tanpa memperhatikan infeksi. Tindakan keras ini, ditambah dengan ketidakpekaan pemerintah Belanda, memicu kebencian di antara rakyat. Dengan lebih dari 120.000 jiwa terkena penyakit dan 40.000 nyawa melayang akibat wabah tersebut, tanah menjadi kuburan keputusasaan. Pemandangan mayat tercecer di seluruh pedesaan menjadi bukti yang menggigilkan tentang penderitaan. Seolah terkutuk oleh takdir, tanah Banten menjadi saksi atas kemarahan alam ketika Krakatau melepaskan amarahnya ke pantai yang tidak curiga. Letusan Krakatau pada tahun 1883 mengirimkan gelombang raksasa mencapai ketinggian 30 meter yang menerjang kota-kota pantai Anyer, Merak, dan Caringin. Lebih dari 22.000 jiwa tewas dalam banjir kehancuran. Di tengah-tengah tragedi yang beruntun ini, pihak berwenang kolonial memperburuk penderitaan rakyat dengan kebijakan pajak yang menindas. Pajak tanah, tarif perdagangan, bea kapal, retribusi pasar, dan pajak kepala membebani rakyat melebihi batas. Korupsi di antara para pemungut pajak semakin memperbesar ketidakpuasan ketika rakyat terlantar di bawah belenggu eksploitasi kolonial. Di hadapan penderitaan yang bertambah, keputusasaan mendorong beberapa orang menuju takhayul, mencari hiburan dalam ritual dan persembahan. Di bayang-bayang penindasan, bisikan pemberontakan bergema melalui angin ketika rakyat Banten mencari pembebasan dari tirani. Dari Februari hingga April 1888, para ulama terkemuka dan pemimpin rahasia berkumpul, menyiapkan landasan perlawanan. Di antara mereka, tokoh seperti Haji Marjuki, Haji Asnagari, dan Haji Iskak menentukan arah perlawanan. Persiapan untuk pemberontakan berlangsung dengan cermat, dengan diskusi tentang persenjataan, peran, rekrutmen, dan pelatihan. Pada malam revolusi, pertemuan terakhir diadakan di bawah kedok sebuah pesta besar di rumah Haji Akia di Jombang Wetan. Saat lonceng berdentang tengah malam, pembawa obor perlawanan berkumpul sekali lagi, memperkuat tekad mereka. Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail, penentang teguh, menyiapkan panggung untuk pemberontakan yang dijadwalkan pada 9 Juli 1888. Pada malam yang takdir pada tanggal 8 Juli 1888, jalanan Banten gemetar oleh langkah-langkah takdir
saat pemberontakan meletus seperti topan. Berpakaian putih, membawa pedang dan tombak, para pemberontak berarak dari Jombang Wetan ke tempat tinggal Haji Tubagus Kusen, pembawa pesan pembebasan. Di bawah pimpinan Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail, para pemberontak menyerang Saneja, benteng kekuasaan kolonial. Dari segala arah, mereka menyerang dengan presisi dan keganasan, menargetkan penjara, kantor administrasi, dan rumah-rumah penindas. Di tengah panasnya pertempuran, keadilan menuntut korban. Pejabat kolonial dan kolaborator mereka mendapat pembalasan dari yang tertindas. Namun, di tengah kekacauan, seorang utusan berhasil melarikan diri untuk memberitahu pihak berwenang, memicu tanggapan cepat. Saat fajar menyingsing pada 9 Juli 1888, debu menyebar di atas medan perang, mengungkapkan bekas-bekas perlawanan dan harga pembebasan. Di tengah kekacauan, keadilan berpakaian balasan. Haji Wasid, ujung tombak perlawanan, menghadapi tiang gantungan, sementara 94 orang lainnya diasingkan. Namun, pengorbanan mereka bergema di sepanjang sejarah, menginspirasi generasi yang akan datang. Para laskar Sabilillah di mana saja berada, kalian dilahirkan dari rahim bangsa Indonesia. Kalian tumbuh dari air Indonesia. Kalian besar dari tanah Indonesia. Allah melahirkan kalian di zaman ini dengan satu tujuan mulia. Lalu Allah satukan kalian di bawah bendera Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo. Tetap kobarkan semangat, tawakal dan ikhlas, berdoa dan berjuang. Kobarkan semangat perjuangan dalam setiap desahan napas, detak jantung kita, di mana saja berada dan kapanpun saja, untuk kita hari ini dan untuk kemuliaan anak cucu kita di masa yang akan datang. Hari ini, kenangan geger Cilegon 1888 tetap hidup, terukir di hati mereka yang berani menantang penindasan. Saat kita merenungkan keberanian mereka, mari kita menghormati warisan mereka dan berjuang untuk dunia di mana keadilan berkuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu lagi, semoga damai dan berkah memandu langkah kalian. Terima kasih.